Selamat pagi. Saudara, kita tidak terasa sudah melewati 1 bulan di tahun 2023. Kita sudah melewati bulan Januari dan beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Februari. Saudara, ada banyak hal yang tentunya kita harapkan terjadi di 2023 ini. Ada banyak yang kita harapkan terjadi. Kita sudah berdoa mungkin bersama-sama ketika kita akan meninggalkan tahun 2022. Kita sudah beribadah di penghujung tahun 2022. Kita sudah menaruh harapan-harapan kita, doa kita kepada Tuhan. Dan kita sudah sama-sama dengan penuh semangat menyanyi lebih dari pemenang ketika memasuki tahun yang baru. Tapi saudara, kalau kita mau jujur dengan realita, hidup ini, kita mungkin harus mengakui bahwa ternyata tahun baru itu hanya urusan angka, saudara. Kalau kita mau jujur dengan realita, sebagian besar dari kita akan mengatakan bahwa ternyata semua sama saja. Ternyata tahun baru hanyalah urusan angka-angka, saudara. Semuanya berjalan seperti biasa, kita tetap ada dalam pergumulan masalah, semuanya berjalan tetap seperti semula. Mungkin apa yang kita harapkan terjadi di 2023 ini belum terlihat sama sekali. Dan walaupun kita katakan kita lebih dari pemenang, nyatanya mungkin orang yang menyakiti kita masih sehat-sehat saja dia. Orang yang bully kita, orang yang mungkin pernah menipu saudara, masih kaya dia, saudara. Dan tidak ada yang terjadi. Kadang-kadang saudara, himpitan pergumulan masalah yang terjadi dalam hidup ini membuat kita bertanya-tanya akan janji Tuhan. Bertanya-tanya apakah benar janji firman Tuhan itu memang bisa tergenapi dalam hidup kita atau tidak. Tapi saudara, kalau kita ada dalam pertanyaan itu, maka secara manusia itu wajar terjadi. Jangankan kita, saudara, ternyata sekelas nabi-nabi di dalam perjanjian lama, mereka juga mempertanyakan janji Tuhan. Mereka mempertanyakan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Sebut saja Daud misalnya, siapa lagi? Habakuk. Ada Yunus, ada Amos dan nabi-nabi yang lain. Mereka juga mempertanyakan kuasa Tuhan, mempertanyakan kasih Tuhan di dalam pergumulan masalah, di dalam pertanyaan-pertanyaan yang mereka mungkin tidak bisa jawab dengan pemikiran mereka. Dan saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan bersama-sama, mengoreksi kembali firman Tuhan bersama-sama, mengoreksi diri kita lewat kebenaran firman Tuhan. Karena bisa jadi kita mungkin sementara bertanya-tanya, benarkah firman Tuhan mengatakan kita ini lebih dari pemenang? Banyak khotbah yang mengatakan, oh kalau kita bersama Tuhan, maka kita akan lebih dari pemenang, masalahmu akan beres, penyakitmu akan sembuh. Tapi nyatanya tidak terjadi apa-apa. Nah, saya ingin mengajak kita mengoreksi diri kita, merenungkan kembali. Karena saya yakin bukan firman Tuhan yang salah, bukan Allah yang lalai menepati janjinya, tapi bisa jadi teologi kita yang salah. Teologi kita yang salah. Mungkin cara kita memahami firman Tuhan yang keliru, cara kita memahami ayat-ayat firman Tuhan yang tidak tepat, sehingga pada akhirnya kita bisa jadi orang yang kecewa kepada Tuhan. Mungkin saja kita terlalu dangkal memahami bahwa lebih dari pemenang itu persoalan-persoalan jasmani, sakit sembuh, miskin jadi kaya, dan berbagai persoalan jasmani lainnya. Tapi saudara, saya mau bilang begini, kalau lebih dari pemenang kita hanya artikan sebagai hal-hal jasmani, sakit sembuh, miskin jadi kaya dan sebagainya, maka kita harus akui ada banyak orang-orang yang sehat yang berumur panjang. Banyak dari mereka yang tidak percaya Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan, mereka ateis. Kalau kita katakan lebih dari pemenang hanya persoalan miskin jadi kaya, maka orang-orang kaya di dunia ini, itu banyak dari mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan apakah mereka lebih dari pemenang daripada kita? Sebaliknya saudara, ada banyak orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nyatanya juga mereka mengalami penderitaan, ada sakit penyakit di sana, ada fitnahan, dihianati. Banyak pergumulan masalah yang mereka hadapi sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Lalu apakah mereka jadi orang-orang yang kalah? Nah, ini yang ingin saya ajak kita semua untuk kita renungkan bersama-sama. Kita buka Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Kita akan belajar bagian ini bersama-sama untuk mengoreksi pemikiran kita, mengoreksi diri kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin kita membaca bagian ini secara bergantian. Saya ayat 31, Bapak Ibu Saudara
ayat 32 kita bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-39. Saya bacakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, di ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, ada banyak orang yang pada akhirnya menjadi kecewa melihat bahwa kata-kata lebih dari pemenang ini sama sekali tidak terjadi dalam hidupnya. Ada banyak pergumulan masalah yang dihadapi dan sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Tapi saya ajak pagi hari ini kita merenungkan kembali apa sebenarnya yang Paulus maksudkan dengan kata lebih daripada orang-orang yang menang itu. Apa yang Paulus maksudkan, apa yang firman Tuhan maksudkan dengan perkataan, dengan kalimat lebih daripada orang-orang yang menang. Saya mencatat ada dua hal di sini saudara. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lebih dari pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang. Yang pertama saudara, ada perlawanan tetapi tidak ada kekalahan di dalam Kristus. Ada perlawanan memang, tapi tidak ada kekalahan di dalam Kristus. Ayat yang ke-31 coba tampilkan kembali. Ayat yang ke-31 bilang begini saudara. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perhatikan baik-baik. Ayat 31 saja. Siapakah yang akan melawan kita? Itu sama sekali tidak berbicara bahwa tidak ada yang melawan, tidak ada perlawanan, tidak ada iblis yang berusaha menjatuhkan kita, tidak ada orang-orang yang berusaha melawan kita. Tidak dimaksudkan seperti itu saudara. Siapakah yang akan melawan kita itu ada perlawanan di sana. Nanti sebentar kita akan lihat itu lebih jauh. Tapi yang pasti ini tidak dimaksudkan bahwa siapa yang akan melawan kita dalam hidup ini tidak ada perlawanan. Tetapi sekalipun ada perlawanan, mari kita percaya bersama-sama bahwa tidak ada kekalahan di dalam Kristus bagi orang yang mengasihi Dia. Kenapa saudara? Mari kita lihat lebih jauh. Saudara mungkin bisa lihat ke Alkitab saudara, Alkitab yang di handphone atau yang di Alkitab ini silahkan supaya kita bisa melihat bagian ini dengan lebih jelas. Karena kalau di LCD itu cuma tampil satu ayat, kalau di handphone atau di Alkitab ini kan bisa terlihat semuanya. Nah saudara begini. Mengapa saya katakan tidak ada kekalahan di dalam diri orang percaya? Paulus memulai kalimat itu di ayat 31 ini dengan perkataan begini. Sebab itu, perhatikan baik. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Dimulai dari kata sebab itu. Apa maksudnya sebab itu? Itu berarti merupakan sebuah kata penghubung sebab akibat. Tampilkan ayat ini coba, tetap tampilkan. Ayat 31 tetap tampilkan. Itu merupakan sebab akibat dari apa yang Paulus sampaikan dari pasal 1 sampai pasal 8 ini. Tetapi lebih spesifik kata sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu lebih menunjuk kepada beberapa kalimat sebelumnya. Beberapa kalimat sebelumnya silakan saudara lihat di Roma 8 sebelum ayat 31. Itu lebih spesifik menunjuk kepada Roma 8 ayat 28, 29 sampai 30. Nah coba lihat ayat Roma 8 ayat yang ke-28. Apa yang Paulus sampaikan di sana? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Silakan saudara baca sendiri. Tapi sebab itu di pasal 3 di ayat 31 tadi itu lebih spesifik menunjuk kepada Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Allah.
Segala sesuatu itu apa, saudara? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu apa, saudara? Segala sesuatu itulah yang sedang terjadi dalam diri saya dan saudara hari-hari ini. Segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu itulah yang sedang terjadi dalam diri saya dan saudara hari ini. Segala sesuatu itulah hal-hal yang sedang kita alami sekarang ini. Mungkin pekerjaan yang tidak berjalan baik. Mungkin usaha yang terus menurun. Mungkin ada penyakit. Mungkin ada fitnah. Mungkin ada orang yang menyakiti kita. Mungkin ada penipuan yang terjadi di dalam usaha yang sedang kita bangun. Mungkin ada kebutuhan yang tidak tercukupi. Mungkin kehidupan keluarga yang berantakan. Saya tidak tahu. Tapi segala sesuatu itulah yang dimaksudkan dengan mendatangkan kebaikan bagi kita. Segala sesuatu itulah yang sedang terjadi, sekalipun secara jasmani, secara mata jasmani kita lihat itu sesuatu yang buruk. Tapi itulah yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengerjakan kebaikan bagi saya dan saudara. Memang ada perlawanan, tapi tidak ada kekalahan di dalam Kristus. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sekalipun mungkin secara dengan mata jasmani kita melihat itu sesuatu yang buruk terjadi. Tapi mari kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, tidak ada janji bahwa kita tidak akan kena masalah. Lebih dari pemenang itu sama sekali tidak dimaksudkan bahwa kita hidup nyaman tanpa masalah. Tidak ada masalah persoalan di sana. Kata-kata lebih dari pemenang itu sama sekali tidak dimaksudkan bahwa kita tidak akan kena masalah pergumulan. Tetap ada pergumulan dalam hidup ini. Tapi di dalam semuanya itu, di dalam segala kesulitan yang kita hadapi, semuanya itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengerjakan kebaikan bagi saya dan saudara. Saudara, saya yakin bahwa perkataan lebih dari pemenang ini bukan hidup nyaman tanpa masalah, bukan saudara. Bukan sukacita karena kita tidak ada persoalan, bukan saudara. Bukan kita dihormati oleh semua orang, bukan sebuah kesuksesan, bukan sebuah perkataan bahwa kita nanti akan jadi kaya raya. Bisa jadi itu. Lebih dari pemenang itu bisa mencakup semua itu bisa. Tuhan bisa berkati, bisa. Tuhan bisa sembuhkan, bisa. Tapi lebih dari pemenang, tidak sedangkal itu kita memahami. Kenapa saudara? Mari kita lihat lebih jauh lagi. Apa yang Rasul Paulus katakan di dalam bagian yang lain. Di 2 Korintus 4, kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita lihat apa yang Paulus maksudkan di sana. Dalam hidup ini. Saya yakin bahwa baik firman Tuhan, baik pengalaman hidup Rasul Paulus yang menulis 2/3 dari perjanjian baru, maupun kesaksian hidup orang-orang percaya sepanjang zaman, tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa lebih dari pemenang itu orang akan terhindar dari masalah. Lihat apa yang firman Tuhan katakan di 2 Korintus 4 ayat 7. Paulus bilang begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, perhatikan baik-baik ini, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ada masalah, ada pergumulan, ada perlawanan di sana. Tapi tidak pernah ada kekalahan di dalam Kristus. Kenapa saudara? Coba lihat ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Apa yang Rasul Paulus maksudkan di sana? Lebih dari pemenang itu. Memang ada perlawanan, tapi tidak pernah ada kekalahan. Kenapa saudara? Mungkin yang terlihat dengan mata jasmani kita, hal-hal yang secara jasmani, mungkin tubuh kita semakin merosot, semakin tua. Mungkin sesuatu yang kita bangun itu semakin menurun, mungkin saja. Kalau saudara diberkati hari-hari ini, puji Tuhan. Tetapi kalau ternyata ada masalah, ada pergumulan, bukan berarti ayat ini tidak terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tidak saudara. Kalaupun ada penderitaan yang kita alami, tapi kenapa kita tidak pernah kalah? Karena Tuhan sedang mengerjakan, memproses manusia batiniah kita ini supaya itu menjadi hal yang bernilai kekal. Penderitaan kita di dunia ini sifatnya cuma sementara.
Tapi di dalam penderitaan itu ada hal yang sedang Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Dan yang lebih penting karena itu bersifat kekal, yaitu manusia batiniah saya dan saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan, Tuhan perbaiki di dalam manusia batiniah kita ini. Dan bisa jadi segala penderitaan, segala pergumulan yang kita hadapi, itulah alat Tuhan untuk memproses, memperbaiki, memperbaharui manusia batiniah saya dan saudara. Karena itulah yang bernilai kekal nanti. Di dalam kekekalan nanti, kita akan merasakan kepuasan yang sesungguhnya, kebahagiaan sesungguhnya, rasa cinta yang sesungguhnya, pengakuan yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Maka sekalipun ada banyak pergumulan, mungkin kita merasa kalah dalam hidup ini. Tetapi nyatanya di dalam Kristus kita tidak pernah kalah. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dia terus memperbaharui manusia batiniah saya dan saudara. Saudara, saya membaca sebuah tulisan. Ada sebuah satu jenis pohon bambu yang kalau bertumbuh di dalam masa pertumbuhan 1 sampai 5 tahun ini, pohon bambu ini tidak terlihat pertumbuhan yang signifikan. Dia bertumbuh lambat sekali dalam masa 1 sampai 5 tahun. Pohon-pohon di sekitarnya sudah tumbuh dengan pesat, pohon bambu ini tidak terlihat apa-apa dalam masa 1 sampai 5 tahun. Tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata selama masa 1 sampai 5 tahun, pohon bambu ini merambatkan akar-akarnya ke dalam semakin banyak, semakin kuat. Sehingga melewati tahun yang kelima, masuk ke tahun yang keenam, pohon bambu itu bertumbuh dengan pesat, banyak tunas-tunas yang tumbuh. Dan dikatakan di tulisan itu, sekalipun kita menebang habis pohon bambu itu, dia akan tumbuh terus tunas-tunas baru, dia tidak mati saudara. Kenapa? Karena akarnya bertumbuh. Terus dia sudah bertumbuh ke dalam dengan kuat. Itulah yang sedang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mungkin tidak terlihat apa-apa, tapi Tuhan sedang mengerjakan manusia batiniah saya dan saudara. Makanya Roma pasal 5, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ada pekerjaan Tuhan yang terjadi di balik segala hal yang kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang sementara Tuhan kerjakan lewat proses hidup yang kita alami. Tapi perhatikan baik-baik saudara, Tuhan terima kita apa adanya. Tuhan terima kita apa adanya, tapi Dia tidak pernah mau kita tetap dalam keadaan apa adanya itu. Tuhan terima kita apa adanya, tapi Dia tidak pernah mau kita tetap dalam keadaan apa adanya. Dia terus memperbaharui manusia batiniah saya dan saudara. Kalau hari ini keadaan tidak berubah, mungkin saja Tuhan sedang merubah hati kita. Kalau keadaan belum berubah, mungkin saja Tuhan sedang mengubah cara berpikir kita. Kalau keadaan belum berubah, mungkin saja Tuhan sedang memperbaharui manusia batiniah kita, saudara. Maka kita tidak akan pernah kalah sekalipun ada banyak perlawanan, sekalipun ada banyak pergumulan masalah. Penyakit tidak pernah mengalahkan kita. Fitnahan orang tidak pernah mengalahkan kita. Penderitaan, kekurangan secara materi tidak pernah mengalahkan kita. Kenapa? Karena marilah kita percaya bersama-sama. Semua itu dipakai Allah untuk mengerjakan kebaikan bagi saya dan saudara. Amin. Itu bagian yang pertama yang kita dapatkan dari teks ini. Apa yang Rasul Paulus maksudkan dengan lebih dari pemenang. Memang ada perlawanan, tapi tidak ada kekalahan bagi orang percaya yang mengasihi Tuhan. Tidak ada kekalahan bagi orang percaya di dalam Kristus. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, apa yang Paulus maksud dengan lebih dari pemenang? Yang kedua saudara, yang terakhir. Ada penderitaan tetapi kasih Kristus tidak pernah terpisahkan dari hidup kita. Memang ada penderitaan, tetapi kasih Kristus tidak pernah terpisahkan dari hidup kita. Coba kita lihat ayat yang ke-35. Di Roma 8 tadi, ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi semuanya ini ada saudara. Tapi sekalipun semuanya ini ada, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tampilkan terus ayat ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Seringkali ayat ini dipotong di mananya saudara?
Di mananya di ayat ini dipotong? Dipotong di bagian awal, saudara. Tetapi dalam semuanya itu dipotong, saudara. Yang selalu dideklarasikan kepada kita adalah kita lebih dari orang-orang yang menang. Tidak ada penyakit, tidak ada masalah. Kita akan bebas dari hutang dan sebagainya. Bagian ini dipotong, saudara. Bagian yang pertama. Tetapi dalam semuanya itu. Dalam semuanya apa, saudara? Dalam semuanya itu ada di ayat yang ke-35 tadi. Coba lihat ayat yang ke-35. Dalam semuanya apa? Ayat yang ke-35. Itulah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Itu yang dialami oleh jemaat mula-mula, saudara. Paulus berusaha untuk menerangkan kepada jemaat di Roma ini, bahwa di dalam semuanya ini, di dalam segala penderitaan ini, kita tetap lebih daripada orang-orang yang menang. Sekarang kita lihat, Paulus ini orang yang hebat dia, saudara. Ketika dia berargumen, argumennya itu bagus sekali. Dia bukan hanya memberikan sebuah harapan-harapan kosong bahwa kita dikasihi Tuhan, kita tidak akan terpisah dari kasih Tuhan. Dia tidak hanya memberikan harapan-harapan kosong begitu, tapi dia berikan bukti mengapa kita tidak bisa terpisahkan dari kasih Kristus. Coba lihat ayat yang ke-33 dan 34. Kembali ke ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Perhatikan baik-baik ini. Ini yang menjadi dasar mengapa kita lebih dari pemenang. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Mengapa kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang? Ini dasarnya kematian dan kebangkitan Kristus. Apa maksudnya, saudara? Paulus ini menaruh dasar kematian dan kebangkitan Kristus ini yang membuat kita tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Kenapa, saudara? Karena kematian dan kebangkitan Kristus ini itu membuktikan bahwa dia sudah menyelesaikan masalah yang terbesar manusia, yaitu dosa. Dan juga kematian dan kebangkitan Kristus itu sudah menyelesaikan ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian dan hari depan. Tapi ternyata kematian dan kebangkitan Kristus itu menyelesaikan semuanya. Maka begini, saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita bertanding dan kita menang, maka kita disebut pemenang. Kalau kita bertanding dan kita menang, maka kita disebut menang. Tapi kalau kita belum bertanding, kita sudah tahu di depan sana ada Allah yang menjamin kemenangan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan lebih dari pemenang. Saya ulangi, saudara, kalau kita bertanding lalu kita menang, maka itu kita akan disebut pemenang. Tapi kalau kita belum bertanding, kita sudah tahu di depan sana ada banyak masalah pergumulan, ada perlawanan, ada penderitaan di sana. Tapi kita tahu di depan sana ada Allah yang menjamin kita. Dia Allah yang berkuasa di masa lalu, dia Allah yang berkuasa di masa kini. Dia juga menjamin hidup kita di masa depan. Dan di waktu-waktu ke depan yang kita tidak tahu, kita sudah tahu ada Allah di sana yang menjamin kemenangan kita. Makanya itu kita disebut lebih dari pemenang. Kita bukan hanya sekedar pemenang, tapi lebih dari pemenang. Karena di waktu-waktu ke depan yang kita belum tahu pun, kita sudah percaya bahwa Allah menyelamatkan kita di sana. Itulah yang Paulus maksudkan dengan lebih dari pemenang. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada persoalan. Tapi di depan sana Tuhan sudah menjamin kemenangan kita. Itulah yang Rasul Paulus maksudkan dengan lebih dari pemenang. Sayang sekali, saudara, kalimat lebih dari pemenang ini jarang sekali dihubungkan dengan salib dan kebangkitan Kristus. Sayang sekali, lebih dari pemenang ini hanya dihubungkan dengan hal-hal jasmani. Saya tidak bilang Tuhan tidak berkuasa. Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan kita. Tuhan berkuasa untuk melakukan hal-hal ajaib dalam hidup kita secara jasmani. Kalau usaha Bapak Ibu Saudara baik hari-hari ini, puji Tuhan karena Tuhan memang bisa sanggup melakukan itu. Kalau keluarga kita baik hari-hari ini, puji Tuhan karena Tuhan sanggup melakukan itu. Tapi lebih dari pemenang itu tidak dimengerti sedangkal itu, saudara. Walaupun ada masalah pergumulan, tapi kita tahu Tuhan sudah menjamin hidup kita di masa lalu, di masa yang sekarang, di masa yang akan datang. Dan jangan memisahkan kalimat lebih dari pemenang ini dengan kematian dan kebangkitan Kristus, karena itulah dasarnya. Kita tidak bisa melepaskan kalimat lebih dari pemenang ini. Kita lepaskan dari konteksnya hanya mengatakan sakit sembuh, miskin jadi kaya dan sebagainya. Lebih dari pemenang, yang terutama yang harus kita mengerti adalah karena kematian dan kebangkitan Kristus itu menjamin semuanya untuk kita. Bahkan kalau penyakit kita tidak sembuh pun dan kita meninggal dunia, Tuhan sudah menjamin hidup kita. Kita tetap punya kehidupan kekal bersama dengan Bapa. Hari ini mungkin saudara datang ke gereja dengan sebuah kekecewaan. Karena mungkin apa yang kita harapkan
realita yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara. Mungkin orang yang kita kasihi tidak bersama kita lagi hari-hari ini. Mungkin orang yang kita andalkan malah mengkhianati kita. Mungkin orang tua yang kita andalkan tidak bisa menolong lagi. Mungkin hal-hal lain, kebaikan kita sama sekali tidak diperhitungkan. Mungkin kita terus-terusan disalahpahami. Mungkin apa yang kita pergumulkan kepada Tuhan bertahun-tahun, sampai hari ini belum dijawab Tuhan. Tapi mari kita tidak kehilangan pengharapan, karena kita percaya di balik semuanya itu Tuhan sedang mengerjakan kebaikan bagi saya dan saudara. Waktu-waktu ke depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mungkin hal buruk bisa terjadi, mungkin saja. Tapi kita tidak perlu kehilangan pengharapan. Kita percaya ada Tuhan di sana yang menjamin. Kita lebih dari pemenang. Kenapa, saudara? Karena sekalipun ada perlawanan, tapi tidak ada kekalahan di dalam Kristus, karena Kristus yang menjamin. Sekalipun ada penderitaan, tapi kasih Kristus tidak pernah terpisahkan dari hidup kita. Dia terus-menerus bersama dengan kita, menjamin hidup saya dan saudara, mengerjakan yang terbaik untuk kita, menggenapkan rancangannya bagi saya dan saudara. Amin untuk firman Tuhan.